Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari ini adalah hari yang paling berbahagia untuk pemirsa semua. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa gadis desa yang ikut hijrah ke kota. Apa alasannya mereka memilih tinggal di kota? Nah, ini dia pemirsa, ada 3 alasan yang membuat mereka hijrah ke kota. Tapi sebelum ke videonya, pemirsa jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, dan share channel ini agar channel ini bisa berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Ini kami berkunjung ke kebunnya salah satu tim BHD yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, ini kebun sahang, ya, kebun sahang dengan kebun sebelah sini kebun sawit, ya. Sebelah kiri kita kebun sawit dan sebelah kanannya kebun sahang. Nah, ini nih kiri kanan ini kebunnya benar-benar kebun yang kurang sehat, ya, kurang nutrisi, dan kita akan perbaiki pemberian nutrisinya supaya hasilnya bisa melimpah ruah. Ini salah satunya tim kami, ya, dari kecamatan apa Mbak? Kecamatan Kembayan yang tinggal di Desa Terusan, ya. Dan ini juga ditemenin dari Desa Sejua. Iya. Ini juga ditemenin dari Desa Noyan, Desa ya. Empoto, Kecamatan Noyan. Desa Empoto, Kecamatan Noyan. Mana yang dari Sipoto? Ini. Nah, ini. Halo Mbak. Halo. Ya, ini yang belakang yang dari Jakarta. Dia malu-malu kucing, ya. Nah, ini teman-teman, kita akan melihat dan akan survei nanti kebun ini apa yang bisa potensi yang ada di kebun ini, dan juga kita akan ngobrol seputar pekerjaan sehari-hari yang ada di wilayah desa apa? Desa Sejua. Desa Sejuah ini. Dan apa sih alasannya kenapa gitu kan gadis-gadis ini bisa mau bekerja di kota gitu kan dibanding bekerja di desanya sendiri, atau maksud kami itu kenapa alasannya mereka memilih bekerja di kota dibanding mengembangkan desanya sendiri. Sebetulnya di masa pandemi ini sangat banyak potensi untuk bisa dikembangkan di desanya masing-masing, ya. Nah, salah satunya inilah untuk membuka kebun ini, kebun sahang ini, ya, kebun sahang, juga kebun sawit. Juga selain juga kebun-kebun ini juga pemirsa banyak sekali potensi atau profit yang bisa dihasilkan di desa-desa pedalaman seperti ini, ya. Buah-buahan, salah satu buah duren, ya. Buah duren, buah rambutan, terus banyak banget lah yang kami makan semalam itu. Ada buah apa saja sih Mbak semalam? Buah belimbing, Buah ketup, kletup, buah ketup, buah belimbing merah, buah kemayau, terus buah naon deh? Buah rambutan, buah beleti, kan? buah manur, Buah manur, buah jengkol. Sebetulnya banyak banget dari apa ya? Dari satu desa itu banyak banget potensi yang bisa diambil untuk bisa diekspor, teman-teman, atau untuk bisa dijual ke wilayah yang lainnya. Sementara ya di sektor yang lain pun, misalkan contoh jengkol. Jengkol ini sangat tinggi harga, ya. Sampai di Jawa Barat tuh sampai 100.000. Sementara saya dengar tadi, ya, dari abang yang ada di sini tuh kisaran sekitar 4.000 sekilo. Itu luar biasa jengkol. Saat ini tuh hanya 4.000 sekilo. Itu sangat-sangat murah banget gitu kan. Dan ini kita akan gali potensi yang ada di sini, dan semoga nanti kita akan berbincang-bincang banyak dengan gadis-gadis ini. Gadis Bisomu. Gadis Bisomu. Bahasanya luar biasa. Dan kita akan banyak belajar lah tentang bahasa-bahasa Bisomu yang ada di sini. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita langsung ke kebun. Oke, selamat siang pemirsa semuanya. Kali ini kami berkunjung ke daerah ke daerah apa? Ke daerah Kembayan Pedalaman. Nah, ini akan berbincang-bincang dengan gadis-gadis pedalaman ini. Dusun apa sih, Pak? Dusun Terusan. Dusun Terusan? Tande Tajo. Desa Tande Tajo. Dusun Tande Tajo, Desa Sejua. Desa Sejua. Nah, ini pemirsa semuanya, ya, kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang sebentar tentang seputar kegiatan sehari-hari, ya. Gadis-gadis di pedesaan gitu kan, di Kecamatan Kembayan Pedalaman. Nah, kita ada di kebun sahang sama kebun sawit. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan, kebetulan juga ada Bapak siapa Pak? Pak C. Pak C. Selamat siang Pak C. Siang.
Saya Hendrik Pace. Ya, Beliau ini adalah bekerja di salah satu perusahaan PT apa Pak? HPI. PT HPI di Kabupaten Landak. Nanti juga kita akan belajar banyak dengan beliau. Juga kita bareng dengan Mbak Ayu ya. Ya. Mbak Ayu dari Kembayan. Ini juga dari Kembayan. Dari Noyan. Noyan, dari Noyan. Ini juga dari Noyan. Nah, ini dari Jakarta. Mbak Cici udah lama ya di Bandung ya? Di Bandung, di Kalimantan. Nah, begini Pak. Sedikit kami mau berbincang apa saja sih biasa kegiatan yang yang dilakukan di pedesaan selain anak-anak ini kan lebih banyaknya kadang mencari pekerjaan ke kota. Ini kalau di kampung ini apa yang bisa dikerjakan? Yang biasa ya, yang biasa dikerjakan oleh anak-anak remaja seperti ini. Itu kerja nebas sawit Nebas sawit. di perusahaan. Itu. Nebas sawit pemirsa di perusahaan ya. Luar biasa padahal ini masih gadis luar biasa. Per hari berapa? Kalau satu minggu kan biasa orang kerja tuh satu minggu tuh 7 hari. Ya, betul, satu Kalau minggu 7 hari. seharinya 100.000. Seharinya 100.000. Seminggunya tuh cuma 4 hari aja kerja. Seminggu cuma 4 hari kerja. 7 hari. Ya, minggu. 1 bulan 7 bulan hari. 7 hari. 1 bulan 7 hari. Iya. 1 bulan 7 hari kerja. Iya. Kenapa ada tiap hari? Enggak tahu memang Nggak udah tahu, diajukan Kak. seperti itu. Seperti itu. Apa karena pandemi kah atau karena apa? Enggak, memang itu batasnya memang dah segitu. Batasnya itu. Iya iya iya. Nah ini juga pemirsa ini kami bareng dengan anak-anak dari kota Sanggo. Nah ini ada Bang Juliung ya, ada juga Bang siapa nama Bang? Agung. Bang Agung Pasritio ya. Nanti kita juga kita akan berbincang-bincang ya. Ini asli orang-orang Kalimantan. Kembali lagi Mbak Leti ya. Apa alasan Mbak bisa mau bekerja di kota dibanding harus di kampung gitu kan? Di kampung kan lebih enak, lebih nyaman, suasana pun juga berkebun lebih bebas. Bisa berkarya, juga bisa bertani di kampung sendiri, bisa membangun desa sendiri. Apa alasan Mbak bisa mencari pekerjaan ke kota? Karena ingin cari pengalaman juga sih Pak. Kan kalau di kampung kan ibaratkan dah bosan gitu kan. Mau cari pengalaman di kota kayak mana? Apa rasanya di kota gitu, pekerjaannya kayak gimana, kayak di kampung apakah sama apakah beda. Oh begitu, ya intinya mencari ilmu ya, mencari Iya, Pak. pengalaman gitu ya. Oh di kota ini. Gimana Mbak Nika? Sama juga, ya sama mau cari pengalaman. Cari jodoh juga Mbak? Bisa jadi, oh teman-teman ini cari jodoh. Luar biasa ya. Nah ini dari Mbak dari Jakarta gimana Mbak? Betah nggak di Kalimantan? Halo. Ya, ini salah satu manajemen kami ya, pemirsa, Mbak Anggi namanya. Cece Anggi. Beliau ini asli juga Kalimantan ya. Jadi beliau juga sama-sama dengan kami untuk berkunjung ke daerah kecamatan ya, daerah kecamatan Kambayan. Oke, saya bertanya kepada Bapak ya, Bapak siapa tadi? Pak Cie. Pak C. Pak C. menyikapi suasana pandemi seperti ini ya, menyikapi anak-anak yang lebih banyak lari ke kota dengan alasan mencari pengalaman atau mencari ilmu ya, mencari pengalaman gimana sih hidup di kota gitu kan, gimana rasanya hidup di kota dan rasanya hidup di kampung. Sementara kalau kami pribadi ya, di kampung ini kan lebih banyak potensi gitu, lebih banyak potensi yang bisa dikembangkan di kampung. Salah satunya kita pun bisa berkebun. Ini juga ada kebun sahang. Di depan kami ini kebun sahang dan ini pun juga ada kebun sawit. Gimana menyikapi anak-anak ini yang lebih larinya mencari pekerjaan ke kota dibanding untuk berwira swasta di kebun sendiri atau di tanah sendiri? Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Oke Pak, terima kasih Pak ya. Selamat siang ya. Ya, Pada dasarnya sih anak-anak kampung ini yang boleh dikatakan putus sekolah ini faktornya bukan karena tidak berdaya, terbentur dengan mereka sudah tidak mampu. Jadi lebih baik mereka cenderung bagaimana untuk bisa berwira swasta. Dasar-dasar dari itu kenapa mereka ingin mencari pengalaman di kota, mungkin itu nanti tujuan positif, apalagi dengan adanya manajemen seperti yang Bapak pimpin, mungkin mereka menimba ilmu secara teori di kota, mungkin berpotensi lebih banyak untuk bisa mereka berkembang di kampung. Nah, jadi dasarnya itu tadi kenapa mereka ke kota, yaitu tadi saya sih menanggapi positif anak-anak biar bisa maju menimba ilmu teori untuk berkebun di kota, nanti mereka bawa ke kampung. Jadi di kampunglah mereka
mulai terapkan apa yang mereka dapat dari kota, termasuk dari perusahaan yang Bapak bina. Jadi tujuannya sih itu aja Pak, terkait dengan tidak banyak berpanjang lebar, memang tujuan seperti itu Pak. Karena memang pada dasarnya di kampung ini banyak sekali potensi. Ya, Yang Bapak lihat sekarang ini tanah kosong banyak. betul. Jadi dengan adanya mereka tidak melaksanakan pendidikan ke kota atau cari ilmu ke kota untuk di kampung ini nanti. Jadi salah satu contoh Bapak lah, saya sendiri ya. Jadi begitu tidak ada pengalaman untuk budidaya ini, budidaya itu, ya otomatis asal-asalan. Dengan asalan-asalan seperti itu tidak menutup kemungkinan bukan dasarnya itu faktor itu saja, faktor biaya juga Pak. Ada keinginan buka lahan tapi tidak ada modal. Nah, mungkin kedepannya dengan ada Bapak datang ke tempat ini, bagaimana nanti kita akan mengumpulkan tokoh masyarakat, kedepannya seperti apa yang mesti kita buat di sini. Nah, jadi rentetan itulah alasan kenapa anak-anak muda ini dari sini dan Koko ini mau bekerja di tempat yang Bapak bina, karena nanti mereka akan, saya sih bukan pesimis tapi optimis, mereka akan bisa. Amin. Jadi mereka bersemangat. Amin. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya komentari untuk siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya binaan dari Bapak, anak-anak kami ini baik dari Sanggau, dari pokoknya Kalimantan Barat ini bisa berhasil mereka. Amin. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Cek. Itu penjelasan Pak Cek secara singkat padat ya. Jadi alasannya pemirsa, kenapa anak-anak ini diberikan restu untuk bekerja di kota atau bekerja di perusahaan kami. Salah satunya adalah untuk menimba ilmu, di mana nanti ilmu ini akan diaplikasikan ke desa masing-masing. Dan harapan kami, semoga anak-anak ini tidak terlalu lama untuk bekerja di sebuah perusahaan, tapi mereka ini akan segera kembali ke desanya untuk membangun desanya sendiri, mengaplikasikan apa yang didapatkan di perusahaan kami atau di kota nanti. Pengalaman-pengalaman yang dibawa dari kota, yang didapatkan dari kota itu bisa diaplikasikan ke desa masing-masing, karena di desa ini, di desa Terusan ini ya, Desa Sejuah ini banyak banget potensi-potensi yang bisa diambil, dijual ke kota, gitu kan, dijual ke kota ataupun diekspor ke mancanegara ataupun ke negara-negara tetangga ya. Yaitu salah satunya dia adalah sahang. Sahang ini bisa diekspor ke beberapa negara, salah satunya juga Jerman, gitu kan. Dan ini kita juga akan survei. Ini salah satu juga survei tempat di mana kita akan membudidayakan porang dengan tenaga-tenaga yang yang dimiliki oleh tim BHD nanti. Ya, semoga porang ini bisa menjadi binaan-binaan perusahaan kami yang bisa lebih cepat memperbaiki pertumbuhan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Oke, terakhir saya bertanya kepada Bang Agung ya. Bang Agung, apa alasannya Anda juga bisa Anda sudah bekerja di hotel kemarin di perhotelan, nah kenapa bisa bekerja ke arah pertanian seperti ini? Menurut saya secara realistis ya Pak. Ya. Gaji kan cuma 1 juta di hotel. 1 juta di hotel sebulan ya? Sebulan. Itu dari kita sendiri sih. Ya. Jujur emang enggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Enggak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biasa 1 bulan habis berapa tinggal di kota? Resiko sebulan habis berapa? 2,5 juta. 2,5 juta tuh. Minimal. Tinggal di kota itu 2,5 juta per bulan. Ya. Nah, gaji 1 juta nombok ya. Nombok ya. Oke, semoga teman-teman di siang ini semoga kunjungan kami ke desa ini pun juga bisa membawa keberkahan. Insya Allah kita akan segera bentuk tim untuk bisa mengedukasi, salah satunya juga karet yang akan diambil segera dari wilayah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Ya, semoga ini juga bisa menginspirasi daerah-daerah lain. Mungkin Pak Cek, terima kasih atas kesempatannya di siang ini. Terima kasih Mbak Ayu. Ya. Semoga sukses. Amin. Ya, Cece, Penggung, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.